ini kita sudah ada di titik lain di gudang ya Bu ya? Iya. Oke, bicara mengenai capaian, ada capaian baru nih yang selama Bulog berdiri ini kemudian menjadi sebuah capaian yang memang rekor lah ya, terkait dengan stok beras ataupun cadangan yang mencapai 4 juta ton gitu ya. Iya. Sejauh mana ini sebetulnya bisa jadi bekal optimisme sih untuk kemudian menaikkan indeks ketahanan pangan Indonesia gitu. Naik terus kalau nggak salah di atas 80-an di akhir 2029 kalau tidak salah. Iya. Oke, seperti apa Bu? Jadi memang sejak Bulog berdiri ini adalah stok terbesar ya sejarah Bulog. Sekarang udah lebih dari 4 juta ton. Dan kita melihat ini gudang-gudang Bulognya sekarang udah penuh gitu ya. Kita udah sewa-sewa juga gudang. Nah memang saat ini stok Bulog itu udah 4 juta lebih. Dan ini kalau kita melihat berarti karena ini stok cadangan pemerintah, pemerintah meyakinkan bahwa untuk ketahanan pangan, ketahanan stok kita ini sudah lumayan kuat sekarang dibanding negara-negara lainnya. Oke, dan ini juga menjadi sebuah bekal yang sangat baik ya. Iya. Kemarin juga kami juga didatangi dari Menteri Pertaniannya Malaysia gitu, menanyakan bagaimana Bulog dalam pengelolaan cadangan pangan. Oke. Diskusi-diskusi juga. Gitu. Ya. Terkait dengan inovasi dan juga teknologi lah ya yang mungkin dilakukan oleh Bulog sendiri untuk lagi-lagi at the end of the day gitu ya, ini akan mendukung langkah proaktif dari Bulog sendiri untuk mendukung capaian ketahanan pangan pemerintah gitu ya. Ke depan inovasi teknologi akan seperti apa Bu di Bulog sendiri? Ya, kalau dalam untuk penugasan kami tentunya sebagai operator pangan apapun itu tugasnya kita siap. Tetapi kita juga memang perlu inovasi-inovasi misalnya dalam hal pengembangan penyediaan mungkin dryer ya kan, mesin-mesin rice milling unitnya juga gitu. Terus juga kalau gudang mungkin gudang-gudang modern yang mungkin nantinya ke depannya tidak manual misalnya gitu ya. Jadi kalau kita melihat supaya dalam pengelolaan stok first in first out-nya juga kan bisa sekarang sih sudah terdetek juga karena memang kita setiap stok itu kita sudah ada kartu pengelolaan stok yang kita tahu ini stok dari bulan apa sehingga nanti kalau ada pengeluaran kita keluarkan duluan. Memang untuk ke depan tentunya sistem gitu ya, terus juga kita juga udah pakai ERP sih sebenarnya kalau dalam pengelolaan stoknya juga. Jadi kami tentunya sebagai operator pangan apapun itu tugasnya kita siap gitu ya, dan kita lakukan secara baik semuanya, dan ini semua sistem kita nih di seluruh Indonesia ini sudah berjalan. Jadi sekarang tuh Bulog memang harus mengakselerasi cepat dengan penugasan yang baru ini dan ini sudah kita buktikan dengan sekarang stok yang besar. Oke, dengan langkah proaktif dari berbagai macam pihak ya, stakeholders ataupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ketahanan pangan dan masyarakat sebagai konsumen semua bisa merasakan manfaatnya ataupun mungkin bisa sama-sama happy lah ya, semua petaninya happy, masyarakatnya happy, masyarakat happy, penggilingan juga happy, masyarakat juga pengguna beras juga insya Allah. Betul, dan Bulog sebagai bisnis juga happy juga begitu ya. Itu yang tidak kalah penting gitu ya.